Kayaknya belakangan ini lini masa kalian lagi rame banget ya. Pasti seliweran video-video viral dan judul berita yang bikin deg-degan. Dan semuanya nanyain hal yang sama. Apa benar konflik terbaru antara Israel dan Iran ini jadi awal dari Perang Dunia Ketiga? Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pertanyaannya, kok bisa sampai segininya sih? Kenapa tiba-tiba semua orang ngomongin soal ini? Semuanya itu berawal dari satu pemicu, satu peristiwa yang beneran deh bikin seluruh dunia nahan napas. Jadi, inti dari semua kehebohan ini tuh sebenarnya ini. Dunia dalam status siaga tinggi karena menurut sumber-sumber yang lagi viral, Israel udah melancarkan serangan langsung ke Iran. Dan ya, tindakan ini langsung memicu pertanyaan yang paling bikin kita semua merinding, apa kita lagi nonton babak pembuka dari sebuah perang global yang baru? Eits, tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ aja dong. Kayak api yang menjalar, satu tindakan itu memicu balasan, dan ketegangan pun langsung naik drastis, nggak terhindarkan. Wah, situasinya langsung memanas, cepet banget. Iran jelas nggak tinggal diam. Menurut laporan mereka langsung balas dengan cepat dan katanya sih targetnya itu pangkalan-pangkalan besar Amerika Serikat di wilayah sekitar. Jadi langsung tercipta dinamika saling serang yang bahaya banget ini. Dan ini nih yang bikin rumit. Masalahnya udah bukan lagi cuma antara dua negara. Pemain-pemain besar dunia mulai ikutan terseret, masing-masing pastinya punya kepentingan sendiri. Dan ini langsung mengubah dinamika permainannya. Nah, ini dia yang bikin makin pelik lagi, Iran itu nggak sendirian guys. Mereka punya sekutu yang kuat. Contohnya Tiongkok, yang langsung keluar dan mengutuk keras serangan itu. Jadi kebayangkan, aliansi Iran dengan Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara ini menciptakan sebuah jaringan geopolitik yang rumit dan bahaya banget. Jadi, dengan semua pemain besar ini udah ada di papan catur global, pertanyaan terbesarnya ya balik lagi, seberapa mungkin sih ini semua benar meledak jadi perang dunia? Nah, sumber video yang viral itu ngasih kesimpulan yang terus terang cukup mengejutkan. Dengan ngambil referensi analisis dari berbagai media, kesimpulan di video itu jelas dan lugas banget. Kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga itu dinilai sangat tinggi. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak cuma soal politik dan perang loh. Ada satu plot twist yang nggak disangka-sangka yang ditemuin sama para netizen. Dan ini membawa diskusinya ke arah yang benar-benar beda. Betul banget. Jadi di tengah-tengah ketegangan militer ini semua, malah muncul satu penemuan online yang ngasih lapisan makna yang sama sekali baru. Dan bagi sebagian orang, lapisan baru ini justru jauh lebih mengerikan daripada perang itu sendiri. Dan semua ini berpusat di satu angka. Cuma satu angka. 70.000. Kelihatannya angka biasa aja kan? Tapi ternyata ini jadi pusat dari sebuah teori yang luar biasa. Nah, ini dia nih yang bikin geger. Di satu sisi, ada laporan soal rencana militer Israel buat nyiapin 70.000 tentara. Terus di sisi lain, ada sebuah hadis atau ajaran dalam tradisi Islam yang menyebutkan kalau Dajjal, semacam figur antikristus gitu, nanti akan diikuti oleh 70.000 pengikut dari kalangan Yahudi. Kebayangkan? Koneksi inilah yang langsung meledak di internet. Yah, gara-gara kemiripan yang dianggap serem ini, spekulasi di dunia maya langsung jadi liar. Banyak yang mikir ini bukan lagi soal perang dunia biasa, tapi udah jadi pertanda akhir zaman yang disebut-sebut dalam ramalan. Oke, jadi setelah semua info yang berat banget ini, terus pesan akhir dari video viral itu apa dong? Gimana kita harusnya nanggepin ini semua? Nah, ini poin yang paling penting. Video itu sendiri nggak pernah mengklaim kalau ramalan ini 100% benar. Justru sebaliknya, mereka ngambil sikap yang rendah hati dan menegaskan kalau pada akhirnya ya, walau a'lam, cuma Tuhan yang benar-benar tahu kebenarannya. Jadi, daripada cuma spekulasi nggak jelas, pesan akhirnya itu lebih ke diri kita sendiri, lebih ke spiritual. Intinya, fokus buat siapin diri, perbanyak doa, bertobat, dan ya, bersiap aja buat segala kemungkinan yang mungkin akan datang. Dan akhirnya, pertanyaan ini dilempar balik ke kita semua. Setelah ngelihat sisi geopolitiknya, terus ditambah plot twist soal ramalan tadi, gimana pendapat kalian soal ini semua?